Salam Tanam Berduri, semangat selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Hari ini kita melaksanakan pemupukan. Jadi pupuk yang kita gunakan adalah borat. Ya. Jadi borat adalah salah satu unsur hara penting yang diperlukan tanaman yang kita berikan sebanyak 200 gram untuk pohon kelapa sawit ini. Seperti ini bentuk butirannya. Jadi ini adalah borat ya. Jadi nanti kita akan berikan sebanyak 2 sendok makan ini. Jadi ini kandungan boratnya 46% ya, 46% B2O3. Jadi ini pupuk borat yang kita gunakan hari ini dengan bentuk butiran seperti ini. Oke, mari kita lihat bagaimana cara aplikasinya untuk pohon yang tinggi seperti ini. Jadi pemupukan borat yang kita lakukan di pohon ini kita berikan di pangkal pohon karena ini borat unsur mikro diperlukan sangat sedikit. Jadi tujuan utama untuk pemberian borat ini di pangkal pohon adalah bisa larut secara perlahan. Karena kalau kita taruh di sebelah sini, ini air-air yang ada dari pucuk pohon dari sini, ini akan menetes secara perlahan ke sini dan akhirnya nanti lari ke bagian perakaran ini. Dan akhirnya unsur boron yang ada di dalam pupuk ini akan bisa diserap oleh tanaman. Seperti ini prosesnya ya. Kita gunakan 2 sendok ini ya untuk satu pohon. Jadi seperti itu cara aplikasi yang kita gunakan untuk penggunaan pupuk borat. Jadi pemupukan borat itu hampir-hampir tidak nampak seperti ini. Jadi ini butiran boratnya sangat halus sekali sehingga seperti tidak nampak di pupuk ya. Tidak nampak karena ini sangat halus sekali. Borat termasuk unsur mikro, maka dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Makanya kita taruh di bagian pangkal pohon seperti ini. Nanti tujuannya agar secara perlahan apabila ada hujan yang menerpa tajuk tanaman seperti ini, nanti perlahan-lahan airnya turun melalui sela-sela seperti ini, sela-sela pelepas seperti ini. Nah ini adalah air-air yang kita harapkan nanti bisa melarutkan pupuk ini sehingga bisa diserap tanaman secara perlahan. Jadi seperti itu, borat kita berikan di pangkal batang tanaman. Dan ini piringan dari kelapa sawit ini cukup bagus sehingga diharapkan nanti efek dari borat ini bisa terlihat. Jadi kita gunakan pupuk borat ini karena kita lihat di kebun ini kondisi daun seperti ini. Ini menunjukkan gejala kekurangan boron. Jadi daun bagian ujung terlipat-lipat seperti ini, yang seharusnya kelapa sawit yang normal itu daunnya seperti ini. Nah ini adalah daun yang normal, jadi bentuk ujung daunnya normal seperti ini. Untuk kondisi kebunnya ini jenis PPKS yang ambi dengan panen rata-rata setahunnya ini mencapai 28 ton per hektar ya. Jadi untuk produksi kebun ini mencapai 28 ton per hektar per tahunnya. Untuk itu kita lakukan pemupukan secara rutin dan lengkap agar kondisi produksi kebun ini terjaga. Saat ini kondisi tanamannya seperti ini. Itu ada beberapa pokok tanaman yang sudah berbunga jantan dan ada satu yang nampak berbuah banji, yang mana dia sebenarnya jantan namun karena beberapa bulan ini masih ada hujan dan pemupukan kita lakukan sehingga dia mampu mengeluarkan buah di bagian pangkal batangnya. Pohon kelapa sawit itu memiliki 2 bunga jantan dan bunga buah. Untuk kondisi-kondisi tertentu akan menghasilkan bunga jantan seperti ini
Apabila pemupukan cukup dan kondisi cuaca tidak kemarau atau tidak kekurangan air, maka dia akan memproduksi buah. Untuk rata-rata produksi tandan kelapa sawit untuk bibit unggul bisa mencapai antara 12 sampai 14 tandan dalam 1 tahun. Sehingga harus kita maksimalkan potensi produksi tersebut agar bisa menghasilkan tandan kelapa sawit yang besar. Jadi salah satu usaha kita untuk mendapatkan potensi hasil yang tinggi, maka kita tambahkan unsur hara mikro berupa boron. Jadi ini ada juga di sebelah sini, nampak seperti ini. Jadi ini nampak di ujung daun ya. Jadi ujung daunnya keriting seperti ini. Ini menunjukkan tanda kekurangan unsur boron untuk kelapa sawit. Dalam upaya kami untuk mendapatkan hasil panen TBS yang maksimal dari kebun ini, jadi kita sudah lakukan beberapa cara, beberapa tahap. Ini hasil yang bisa kita lihat di pohon ini. Jadi ini kemarin sudah kita semprot menggunakan racun glifosat, namun ini belum mati. Ini baru nampak tanda-tanda layu seperti ini. Nanti setelah ini kita akan lakukan pemupukan KCL. Jadi tempo hari sudah kita lakukan pemupukan NPK, dan sekarang kita gunakan pupuk borat karena memang banyak sekali gejala-gejala kekurangan borat yang nampak di pohon ini seperti ini. Daun-daunnya keriting seperti ini. Jadi untuk fungsi dari borat sendiri, ini adalah unsur mikro yang sangat penting. Ia akan membantu proses sintesa protein dan proses-proses yang terjadi di dalam proses fotosintesis. Ini banyak dipengaruhi oleh unsur boron ini. Jadi fungsi pembelahan sel dan lain-lainnya itu sangat dipengaruhi oleh unsur hara boron. Jadi ketersediaan unsur hara boron diharapkan akan bisa menghasilkan buah-buah seperti ini. Jadi ini salah satu pohon yang kita miliki di kebun ini yang luar biasa ukuran buahnya. Jadi kita harapkan nanti pohon-pohon ini bisa terus menghasilkan buah sehingga menghasilkan panen yang sesuai harapan kita. Jadi demikian kondisi kebun kita hari ini yang kita pupuk menggunakan boron. Untuk selanjutnya, tahapan berikutnya adalah perawatan penyemprotan ya, penyemprotan ini piringannya. Karena ini piringannya sudah cukup tinggi gulmanya. Tempo hari kita semprot total ya untuk gulma-gulma berkayu seperti ini. Ini sisa-sisa gulma berkayu yang ada di kebun ini. Yang hari ini kita akan melakukan penyemprotan sekaligus pemupukan borat untuk pembersihan piringan seperti ini. Jadi pupuk borat kita berikan sekaligus. Nantinya kita lanjutkan pemupukan dengan menggunakan jenis KCL. Demikian kondisi kebun kita hari ini yang kita lakukan perawatan. Ini adalah salah satu kebun unggulan dari benih unggul PPKS yang Ambi. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.